Tapi Mas Roy, aku tanya itu mereka tuh akses ke Jokowi kan Enggak, emang enggak. serius? Iya, Aku tahu caranya Jokowi. Jelas. Saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, pers saya itu palsu, yaitu kartu ini, mengatakan itu di TV nasional yaitu di Garuda TV, dan hari itu di sebelah saya, selain Andi Aswan ada Pak Roy Suryo, sehingga saya ajak beliau hari ini untuk menjadi saksi bahwa Andi Aswan benar-benar mengatakan itu ya di Garuda TV, dan nanti saya juga akan meminta pihak Garuda TV sebagai penanggung jawab acara, kalau perlu pemretnya Ibu Eli Husin untuk juga ikut berbicara sebagai saksi bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan beliau di acara yang di stasiun TV dipimpin beliau. Di situ Irjan memanipulasi, kalau menurut saya ya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif, sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Nah, dia sengaja menuliskan nama saya dengan salah dan menertawakan sehingga terciptalah narasi bahwa saya bukan wartawan. Perlu saya tegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Mas Michael ini bukan balas dendam ya. Karena Bang Andi Azwan sudah melaporkan Bang Michael di Polres Jakarta Selatan. Jadi ini bukan dalam rangka balas dendam, tidak ya. Tetapi ini benar-benar dalam rangka kita menegakkan hak-hak seseorang warga negara yang ketika dituduh dalam suatu forum televisi dan itu disiarkan kepada rakyat Indonesia, maka perlu dimintai pertanggungjawaban ketika bahasanya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Andi Azwan telah membangun satu narasi pada saat debat di Garuda TV bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Mas Michael kemudian adalah meminta klarifikasi dari Dewan Pers terkait dengan status dia sebagai seorang wartawan. Sehingga terjawablah tuduhan yang dialamatkan oleh Andi Azwan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Maka ketika sudah mendapatkan klarifikasi resmi dari Dewan Pers, berarti Andi Azwan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, ini satu pasal 310, pasal 311 KUHP, ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Kemudian juga 27A Undang-Undang ITE terkait dengan fitnah, dan ancaman pidana terberat yaitu pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman pidana 8 tahun penjara, yaitu menghina suatu golongan. Nah, ini kan golongan profesi, yaitu wartawan. Menghina profesi. Jadi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu juga akan dilaporkan karena ancaman pidananya 8 tahun, dan kalau kemudian ditetapkan sebagai tersangka bisa dilakukan penahanan. Terima kasih. Status saya ya dalam kasus ini adalah sebagai saksi kunci atau saksi yang orang yang mengetahui langsung. Karena ini penting ya. Pelapor yaitu Saudara Michael Benyamin Sengaja ada orang yang mendengar langsung pada saat itu. Jadi bukan pada kasus seperti yang saya alami. Orangnya hanya melihat di televisi, kemudian dia berusaha tahu ini tanggal berapa sampai tanggal enggak. Saudara Michael dan saya mengalami sendiri peristiwa itu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di lantai 5 salah satu gedung pertokoan di Jakarta Pusat yang ada di gedung Sarinah ya, di Jalan Tamrin ya. Itu peristiwanya kira-kira di atas pukul 7:30 ya, itu peristiwa terjadi.
kualifikasi pelapor adalah jelas. Dia juga mengalami sendiri. Jadi clear betul pasal 310 311. Ya, bukan seperti sebelah sono ya, yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike benar, dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada 2 orang yang memang dilaporkan. Andi Azwan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Buung. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo1 TV. Itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya biar itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE. Ya, karena dia mengunggah dan kemudian menyebarluaskan. Ya, itu jelas. Pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Gafur Haji adalah jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 310 311 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi, dan nanti kalau untuk menilai tayangan yang ITE itu, tayangan podcast itu, nanti pasti ada ada ahli ITE, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Jadi jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dan juga masuk di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya support betul Mas Michael dengan Sinaga dan juga teman-teman lawyer yang membersamai. Agar bagus. Bisa. Nunduk. Ya, penting ya. Udah ada terpol nanti bilangnya apa-apa gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jagir. Saya Dr. Ismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Kosinudin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, termasuk Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Alhamdulillah tadi penyidik juga kooperatif sangat, dan ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan hukum dengan mitra penegak hukum lainnya, karena advokat dan polisi itu sama-sama penegak hukum. Yang kedua, kami juga sudah sounding tentang ahli dan juga gelar perkara khusus mana dulu yang kemungkinan akan dilaksanakan. Jadi memang oleh penyidik dijawab opsional ya, bisa gelar perkara khusus duluan, tapi mungkin juga bisa pemanggilan keterangan ahli dan saksi yang meringankan lebih dulu. Dan tentu saja bagi kami kewenangannya kami serahkan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya. Yang jelas kami siap untuk menindaklanjuti baik apakah itu gelar perkara khusus atau pemeriksaan ahli. Ujung tombak dari seluruh perkara itu adalah pada Saudara Joko Widodo. Karena itu kami harapkan pada proses gelar perkara khusus nantinya ketika di Bareskrim barang atau bukti yang paling primer itu tidak dihadirkan, kita berharap melalui kewenangan di Polda Metro Jaya di bagian wasidiknya, barang itu atau dokumen yang hari ini membuat kita terpecah belah gara-gara urusan asli tidak asli itu bisa dihadirkan. Begitu. Kami sih berharap gelar perkara khusus duluan, karena disitulah akan membuka kotak Pandora tentang misteri, bukan Gunung Merapi, misteri ijazah Jokowi, ya gitu. Karena kalau perdebatan itu bisa diakhiri dengan lebih cepat, kenapa sih kita menunda-nunda lama dan melelahkan melalui pengadilan? Lagi pula ketika narasi itu akan ditunjukkan ke pengadilan, Saudara Joko Widodo sudah digugat di 4 peradilan tidak juga menunjukkan, artinya
ada upaya untuk menghindari proses menunjukkan ijazah itu, dan kami harap dengan kewenangannya justru penyidik bisa melakukan itu. Kenapa? Karena ijazah itu konon, ya sekali lagi konon, kabarnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Polda Metro Jaya untuk menunjukkan ijazah itu, kecuali Polda juga ikut menutup-nutupi kasus ini biar lebih lama, biar terhindar dari sanksi pidana. Karena orang kalau ketahuan memalsukan dokumen dan objeknya jelas itu palsu, dia kena pasal 263 KUHP, ya. Dan problemnya bukan hanya itu, berarti dia telah menipu seluruh rakyat Indonesia, begitu. Kan poin gelar perkara khusus ini akan jadi penting nih Bang. Penting sekali. Nanti kalau ditolak oleh Polda bagaimana? Lagi-lagi ya, kalau kewenangan itu ada pada mereka. Bahwa permohonan dalam tanda kutip tuntutan kami, tentu kita berharap itu dibuka. Karena begini, kalaupun itu ternyata asli, kami juga akan memberi nasihat kepada klien kami. Loh, Pak Roy udah ditunjukkan, ternyata ada embossnya, ternyata watermarknya benar, ternyata fotonya bukan yang kacamata, begitu. Wah, apa yang selama ini ditunjukkan bohong. Jadi dua-duanya tetap ada resiko, begitu. Teman-teman, kenapa persoalan keaslian atau kepalsuan ijazah Saudara Jokowi ini sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Karena itu sudah menjadi isu sebenarnya sejak 2014. Maka argumentasi bahwa akan dibuka di pengadilan itu pun sudah berkali-kali tidak dilaksanakan. Hukum akhirnya hanya menjadi alat instrumen benteng prosedural saja. Kemarin di salah satu siaran televisi diberitakan ada 7 gugatan sebenarnya yang terkait dengan ijazah, dan 7-7-nya tidak bisa menghadirkan ijazah asli. Ada sidang di keterbukaan informasi publik, ada yang sudah masuk penjara. Jadi terlalu banyak korban untuk ditutupnya ijazah asli Pak Jokowi. Kalau kemudian dikatakan itu ada data pribadi, saya katakan data pribadi apa yang tidak diketahui publik di situ? Nama beliau, fakultas kehutanannya, Universitas Gadjah Madanya, tahun lulusnya, data pribadi apa, sehingga kemudian UGM misalnya tidak bisa menunjukkan, jangankan ijazah aslinya karena memang ada di Saudara Jokowi, tapi salinannya pun tidak bisa karena mengaku terkendala dengan data pribadi. Sebenarnya ijazah itu data pribadi apa yang tidak kita ketahui? Paling nomornya yang di pojok kanan atas itu, atau itu pun sebenarnya sudah kita tahu semua gitu. Jadi alangkah panjangnya habis waktu dan tenaga kita untuk mengurus satu hal yang sebenarnya simpel. Jadi gelar perkara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mempercepat proses ini agar kita tidak kemudian menunggu sesuatu yang terlalu lama yang sudah dilakukan dalam beberapa gugatan pengadilan dan toh tidak dibuka. Saya khawatir itu akan berulang dan kami berusaha untuk mengakselerasi itu lewat meminta dibuka saja, salah satunya lewat gelar perkara khusus. Karena kami tersangka dan belum pernah ditunjukkan, dituduhkan melakukan penyamaran nama baik terkait dengan menyatakan ijazahnya palsu. Kemudian kami tidak pernah ditunjukkan aslinya, disitulah letak adanya proses yang unfair. Itulah indikasi kriminalisasinya. Mari sama-sama kita jaga proses ini independen, proses ini adil bagi tersangka, bagi semua, bagi rakyat untuk mengetahui. Dan karenanya digelar perkara khusus itu menjadi penting untuk menghadirkan satu-satunya yang sampai sekarang belum pernah kita lihat setelah 11 tahun sejak 2014, sejak pertama kali ini muncul, ijazah asli Saudara Jokowi. Saya juga komunikasi